Welcome to Elmika Project. Di video ini, kita akan membahas tentang Yuki Onna. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini. Yuki Onna adalah sosok arwah atau yokai dalam cerita rakyat Jepang. Ia merupakan figur populer dalam sastra Jepang, manga, dan anime. Kadangkala, ia juga disebut sebagai gadis salju, Yuki Musume, peri salju, Yuki Onago, sundal salju, Yuki Joro, kakak salju, Yuki Anessa, ibu salju, Yuki Omba, nenek salju, Yukinba dari Ehime, dan Yuki Furibaba dari Nagano. Yuki Onna muncul saat malam bersalju, sebagai sosok wanita cantik, bertubuh tinggi, dengan rambut hitam dan bibir biru pucat. Kulitnya yang pucat, atau bahkan transparan, membuatnya tampak berbaur dengan bentang alam bersalju, seperti yang populer diceritakan dalam buku karya Koizumi Yakumo. Yuki Onna kadangkala ia memakai kimono putih, namun legenda lainnya mendeskripsikannya sebagai wanita telanjang, dan hanya wajah serta rambutnya saja yang tampak menonjol di tengah salju. Meskipun tampak cantik, tatapan matanya dapat meneror manusia. Ia melayang di atas salju, sehingga tidak meninggalkan jejak kaki. Beberapa legenda menyatakan bahwa ia tidak memiliki kaki, ciri-ciri pada kebanyakan hantu Jepang, dan ia dapat berubah menjadi kabut atau salju jika merasa terancam. Menurut legenda, Yuki Onna yang dikaitkan dengan musim dingin dan badai salju adalah arwah seseorang yang tewas dalam salju. Di sisi lain, ia tampak cantik dan tenang, tetapi kejam saat membunuh orang yang tak bersalah. Sampai abad ke-18, hampir seluruh legenda menceritakannya sebagai makhluk yang jahat. Dalam kisah masa kini, sosoknya sering digambarkan lebih manusiawi, menekankan pada sifat hantunya dan kecantikannya yang sekejap. Legenda Yuki Onna berbeda-beda antara versi satu dengan versi lainnya. Dalam berbagai kisah, Yuki Onna menampakkan diri pada para pengelana yang terjebak dalam badai salju dan menggunakan hembusan nafasnya yang dingin untuk membekukan mereka sampai mati. Legenda lain menyatakan bahwa mereka menyesatkan para pengelana sampai mati kedinginan. Dalam kisah lain, ia berwujud sebagai wanita yang menggendong anak. Legenda lain menceritakan Yuki Onna yang lebih agresif. Dalam kisah tersebut, ia menyerang rumah penduduk, mendobrak pintu dengan hembusan angin demi membunuh penghuninya saat tertidur. Di suatu kisah, ia bersifat lebih mirip vampir, menguras darah korbannya atau daya kehidupannya. Kadangkala, ia bersifat mirip Sakobus, menggerogoti pria berkemauan lemah untuk membekukannya melalui hubungan seksual atau ciuman. Seperti salju dan musim dingin, Yuki Onna memiliki sisi yang lembut. Kadangkala, ia membiarkan korbannya pergi karena berbagai alasan. Dalam suatu legenda, ia membiarkan seorang pemuda tetap hidup karena ketampanan dan usia yang masih muda. Ia membuat perjanjian agar si pemuda tidak menceritakan keberadaannya. Tetapi di kemudian hari, si pemuda menceritakan pertemuannya dengan Yuki Onna kepada istrinya, yang ternyata merupakan penjelmaan Yuki Onna. Si istri menghujat suaminya karena telah melanggar perjanjian. Tetapi, ia mengampuni nyawa suaminya demi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Namun, jika si suami berani menganiaya anak mereka, Yuki Onna akan datang kembali tanpa memberi ampun kepadanya. Untungnya, si suami merupakan seorang ayah yang baik. Dalam versi lain, Yuki Onna memilih untuk tidak membunuhnya karena ia menganggap suaminya tidak melanggar perjanjian. Yuki Onna bukanlah orang
sehingga tidak termasuk melanggar perjanjian. Menurut versi Lafka Diohiren, pada zaman dahulu, ada dua penebang kayu, Minokichi dan Mosaku. Minokichi masih muda, sementara Mosaku sudah tua. Di suatu hari, di musim dingin, mereka tidak bisa pulang sehabis menebang kayu, karena terjebak badai salju. Mereka menemukan sebuah pondok, dan memutuskan untuk bermalam di sana. Pada tengah malam, Mosaku terbangun dan melihat sesosok wanita cantik, berpakaian serba putih. Wanita tersebut menghembuskan nafasnya ke arah Mosaku, sehingga orang tua itu tewas kedinginan. Setelah membunuh Mosaku, ia mendekati Minokichi untuk melakukan yang sama seperti tadi, tetapi terdiam sejenak sambil menatap Minokichi. Ia berkata bahwa ia hendak membunuh Minokichi, tetapi ia memutuskan untuk tidak melakukannya, sebab Minokichi berwajah tampan dan masih muda untuk dibunuh. Wanita tersebut mengancam bahwa jika Minokichi menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka wanita tersebut akan membunuhnya. Beberapa tahun kemudian, Minokichi bertemu dengan gadis cantik bernama Oyuki. Kemudian mereka menikah. Oyuki adalah seorang istri yang baik, dan mereka hidup bahagia, serta memiliki beberapa anak. Mereka hidup sebagai keluarga yang bahagia selama bertahun-tahun. Tetapi anehnya, Oyuki tampak tidak mengalami proses penuaan. Pada suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, Minokichi berkata kepada Oyuki bahwa tiap kali ia menatap istrinya lekat-lekat, ia teringat akan peristiwa aneh yang disaksikannya pada saat masih muda. Ia berkata bahwa ia pernah menyaksikan sosok wanita cantik seperti Oyuki. Ia tidak tahu apakah itu hanyalah mimpi atau sesungguhnya merupakan perjumpaannya dengan Yuki Onna. Setelah menyelesaikan penuturannya, Oyuki berdiri sambil marah. Ia mengaku bahwa wanita yang dilihat Minokichi sesungguhnya adalah dirinya. Ia juga berkata bahwa ia akan membunuh Minokichi bila menceritakan kisah itu kepada orang lain. Bagaimanapun juga, ia tidak mampu membunuh Minokichi karena mempertimbangkan kehidupan anak-anak mereka. Setelah berpesan agar Minokichi merawat anak-anaknya, wanita tersebut meleleh, kemudian lenyap. Tidak ada yang menyaksikan kehadirannya lagi. Demikian video pembahasan mengenai Yuki Onna. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya. Elmika Project, this is what we do.